Aplikasi ini untuk pembuatan home user. Home user kita punya tabelnya kira-kira seperti ini. Ya. Ada rule di sini. Rule-nya itu diisikan oleh apa kemarin? Ada apa aja rule-nya? Admin, kasir, sama owner. Perhatikan ya, ketika memberikan rule dan itu kita jadikan di pilihannya si combo box, itu harus jelas. Maksudnya kalau kita pakainya huruf kecil, berarti nanti di codingan-codingan berikutnya juga huruf kecil. Kalau huruf kecil tapi depannya besar, berarti di codingan-codingan berikutnya juga huruf besar depannya, kecil belakangnya. Itu biasanya berpengaruh ketika pembuatan report. Ada yang suka nggak mau tampil, ternyata salah di pemberian nama. Ya, yang petugasnya sama dengan admin, tapi adminnya dia pakai huruf kecil gitu. Atau misalkan dia pakai huruf kayak saya, misalkan contoh A-nya besar, tapi di rule-nya punyanya dia huruf kecil, nggak bakalan ketemu. Nah, kecuali kamu ganti dia perintahnya bukan pakai sama dengan, tapi pakai like. Di MySQL tuh diganti jangan pakai sama dengan, tapi pakai like. Like itu seperti. Nah, tapi like biar nggak sih ribet gitu aja. Oke, lanjut. Kita ke pembuatan desainnya dulu. Di sini ada berapa inputan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan. Di sini agak sedikit saya modif. Kita nggak perlu membutuhkan inputan ID. Nah, ID outletnya kita buat pakai 1. Nah, ini kok pakai ID outlet? Nah, berarti outlet dulu dibuat ini. Iya, outlet dulu ini. Nah, outlet dulu nggak bisa ini kita buat. Nah, jadi ID ini kita nggak perlu buatkan nggak perlu buatkan komponen text boxnya. Yang langsung kita buatkan nama, alamat, nomor telepon. Nanti ini kita ganti pakai variabel umum namanya. Jadi supaya tidak terlalu ada space mubazir ya. Oke. Ini kita copy dulu, baru kita paste. Ini kita rename dulu. Ingat-ingat caranya. Ini menjadi form master outlet. Oke, betul. Baru masuk codingnya dulu. Kita replace atau dengan Ctrl H. Tapi ingat ini kita ganti menjadi ya karet dokumen, yang ini kita centang. Sip. Nah, ini udah nggak pakai ini. Astaga. Ctrl Z ya. Salah ya. Kebalik. Harusnya ini Ctrl H. Ini yang outletnya. Ini dicentang. Ini current dokumen. Sip. Nah, ini tidak kita pakai sebenarnya. Ini kita hapus aja dulu karena kita nggak pakai, ini beda karakter. Kecuali dia masih di sama atau di satu jenis, sama-sama form master misalnya. Ya, kita sedikit modif outlet ini. Ini ganti menjadi outlet. Ini menjadi outlet juga. Ini menjadi detail outlet. Ini kita unlock dulu. Ada inputannya apa aja? Nah, ID kita hilangkan sekarang. Kita pakai nama, alamat, no telepon. Ya. Di sini nama, alamat, no, jangan telepon. Ini kita boleh hapus. Ini kita kecilkan. Kemudian dan gimana nih? Tinggal kita tambahkan data grid view. Ini kita perlebar aja dulu dikit. 600 ya? 800 dong. Biar besaran dikit. Nah, ke bawahnya boleh lah 600.
kebanyakan kurang juga. Nah, sip. Terus data grid view, kalian suka lupa menghilangkan ini. Tuh. Suka lupa. Saya agak sedikit modif supaya kalian tidak monoton aja taruhnya di sono. Taruh sekarang sebelah kanan. Terus tombol kita modif sedikit, nggak usah banyak-banyak. Pakai, coba kita lihat ini apa nih komponen. Ini kita urutkan dulu ininya ya. Ini apa nih? Ini tab indeksnya 2, ini tab indeksnya 5. Kita jadikan aja 3 supaya di urutan tabnya sesuai. Saya coba tambahkan, coba ada nggak yang barbar gitu? Bar manager, bar manager ini ya, kita tes ya. Tapi ini punyanya si Dev Express, jangan. Kita cari punyanya si yang di bawah itu apa namanya? Status strip. Tuh. Status strip ini tidak salah punya image nggak ya? Oke, kita coba tes saja. Di sini kita tambahkan status label. Apa di sini? Simpan. Simpan itu kalian pakai shortcut apa? Kemudian apa? Sorry. Lagi. Apa lagi? Kalau di form yang asli ada tambahan cetaknya. Kalau itu memberatkan kalian, ini di-delete aja. Ini jadi tutup. Nah, sekarang tinggal kita kasih gambar pakai set image. Nah, ini langsung aja dia. Enaknya dia bisa langsung. Berarti ini perhatikan, yang image listnya ini boleh kita buang karena nggak kepake jadinya dan memberatin sistem. Nah, nanti kita lihat ya. Ini kita ada ukuran gambarnya nggak di sini ya? Kita lihat ya. Oh astaga, mana dia? Simpan itu berapa sih? Ini ya, 258. Coba kita tes. Nah, kan jadi enak nih. Terus, ubah itu apa? Pensil. Nah. Ya. Astaga, refresh ini om. Refresh. Sorry. Mana tadi simpannya? Ini.
Ini biar sama warnanya ya. Kemudian ubahnya itu pensil, hapusnya itu menghapus. Apa selalu hapus ya? Biasanya sih tong sampah. Tutupnya itu tanda pintu. Tutup. Nah, ini kan. Nah, lihat tuh. Udah ya kan gini aja kan? Ini kayaknya bisa ditaruh ditaruh ini deh. Ditaruhin tag. Coba kita tes ya. Di sini ada tagnya. Apakah fungsi tag ini? Coba kita tes. Simpan. Kita coba satu aja. Simpan dalam kurung CTRL plus ENT. Apa maksudnya ini? Ada yang tahu? Tujuannya apa nih kita ngasih ini? Ya, kalau kita arahkan mouse ke situ, jadi kita kayak dikasih panduan tanpa harus baca panduan gitu. Iya, memang mouse over namanya. Mouse over itu kan mouse ketika ngarahin ke objek tertentu. Coba kita tes aja dulu. Nggak berfungsi ya. Berarti tempatnya di tool strip biasanya. Tapi nggak ada tool stripnya di sini. Dia tidak memberi. Kalau di tombol ya bisa. Kalau di sini tidak ada tool strip tuh. Kenapa nggak ada? Atau tool strip text. Coba kita pindahin ini. Jadi apa fungsi tag ini? Coba kita lihat. Tidak juga muncul. Kita udahlah, nggak usah. Ya udah. Ya gini aja ya. Gini aja cukup sudah. Kan lebih simpel. Nggak capek-capek buat. Sekarang coba kita lock, kita ganti namanya menjadi enggak yang ini ya. Ini menjadi tadi apa? Nama udah ini saya ganti ya. Ini menjadi txt nama, txt alamat, txt. Nah, udah ya. Ini desainnya kira-kira seperti ini. Baru kita lanjut ke bagian coding. Coding. Sebelum masuk ke sini, perhatikan. Kita masuknya merumpit terus. Tambahin modul baru. Add module. Modul 1. Nah, di sini kita tambahkan apa tadi? Import MySQL.data. Nah, kemudian di sini ada sub function. Karena ada kiriman balik ya. Function eksekusi SQL. Di sana ada parameter by file sama tujuan akhirnya kita akan jadikan dia data table. Apa perintahnya? Ya, dim koneksi as new MySQL connection dalam kurung. Nah, kalau tadi kemarin kita alamat, sekarang kita pakai my setting.constring. Nah, ada yang salah juga di sini MySQL connection. Dia sukanya mengarah ke yang lain. Kemudian apa lagi? Di sini langsung dim eksekusi as new MySQL. Kita pakainya data adapter. Di sana kita bisa taruhkan perintah SQL dan koneksinya. Dan kita daftarkan dulu sebuah variabel bertipe data tabel untuk menampung hasil koneksinya. Di dim tampung as new
new data table, lalu kemudian eksekusi. Ini fungsinya untuk eksekusi titik fill sama dengan tampung. Barulah kita kirimkan balik ya return dari tampung. Udah selesai. Nah, ini kita sudah punya sebuah modul. Ya, jadi kalau diulang-ulang terus kita jadi lebih hafal dan paham. Tapi kalau nggak pernah diulang, baru sekali nyoba langsung UKK ya nggak bisa ya. Jangan ngimpi langsung mahir UKK ya. Lanjut kita ke ini udah 45, 10 menit bisa lah ya. Ke F5, F7. Apa pertama? Pasti di sini kita daftarkan dulu dim tampung as new as data table ya. Nah, ada dua sekarang. Kalau kemarin ada satu cuma data table, sekarang ada dua. Dim id as string, as integer ya. Nah, jadi kita penggantinya si komponen itu adalah sebuah variabel. Jadi dia lebih bekerja di belakang layar, tidak terlihat oleh kita. Invisible variable. Bukan invisible man ya. Tidak pernah nonton. Nontonnya drakor. Tidak ada lain. Kisah cinta tentara dengan apa? Dengan perawat gitu. Oke, sub oh enggak sub sorry. Nah, tampil data ada apa aja? Yang pertama pasti apa? Tampung sama dengan eksekusi SQL yang di dalamnya adalah select bintang from out red. Baru kita tampilkan ke data grid view. Berarti data grid view satu titik sama dengan tampung. Untuk refresh kita jadi lebih sedikit codingnya. Nah, tampil data apa? Sebentar dulu. Saya mau sedikit share. Nah, ini saya punya codingan biar memudahkan kalian dalam proses penghapusan. Home project. Silakan diperhatikan nanti biar kalian paham juga. Yap. Ini ada saya punya input text. Ah, ini aja deh, sedikit aja. Ini ada berapa? Oke, ini aja. Coba kita lihat ya, apa fungsinya. Kita taruhnya di modul ya, perhatikan. Taruhnya di modul. Jadi ini kita buatkan, nggak usah namanya ini ya. Eksekusi. Nah, kita kasih nama ya. Yang bisa dibersihkan pakai titik teks apa? Titik teks sama dengan kosong itu apa? Text box ya, combo box bisa. Titik teks kan? Kalau spin value.
Ya enggak? Berarti misah dia, beda. Apalagi yang titik teks, ya, pokoknya kita buatkan itu dulu ya. Combo sama, berarti di sini kita kasih nama eksekusi text box com. Lagi aja dia. Input teks, yang input dalam bentuk teks ya kan? Input teks clear. Nah, di apapun yang dalam bentuk inputan teks yang pakai titik teks sama dengan itu kita pakai ini tuh. Nah, kita daftarkan by sebuah parameter yang tipenya objek, jadi kita bebas. Misalkan namanya itu jangan yang ini kita kasih namanya input text gitu aja. Nah, yang tipenya array. Jadi nanti bisa banyak apa namanya komponen dalam satu perintah. Kemudian ini pasti error, kita tambahkan ganti ini. Ya. Ini kita kasih nama, ya udah biarkan ya komponen. Ini jangan pakai nothing tapi pakai tanda petik 2. Nah, jadi maksudnya begini. Perhatikan. Kita punya inputan ada berapa di sini? Ini sedikit saya modif supaya agak besar ya. Tuh, biar multiline. Multiline-nya kita kasih misalkan lebarnya 100. Tuh. Biar jangan ada space yang sia-sia. Nah. Oke, dah. Bagus suaranya. Lanjut. Nah, di sini saya tadi punya apa tadi? Subnya eksekusi input text clear. Perhatikan yang kita mau hapus ada berapa? 1, 2, 3 dan ini semua tipenya text. Berarti di sini kita cuma tinggal tambahkan pertama apa? Txt nama, koma, txt nomor telepon, koma, txt kebalik juga, enggak apa-apa. Enggak apa-apa tinggal pindah. Tuh, udah selesai. Paham maksudnya nih? Jadi semua komponen ini akan dikirimkan ke eksekusi input clear di sini. Ya enggak? Nih perhatikan logika kerjanya. Berarti di sini ini kan tipenya array karena ada begini ini namanya tipenya array. Array itu berarti dia punya data banyak. Nah, di sini di looping for each di looping sebanyak input text, berarti di looping sebanyak apapun yang kita masukkan di dalam array-nya itu. Karena di sini kita punya 3, maka loopingnya akan 3. Apa yang dikerjakan? Di looping pertama, apa yang dikerjakan? Yang txt nama, lanjut ya. Txt nama kemudian nama itu akan dibersihkan. Looping lagi yang kedua, berarti yang alamat dibersihkan. Looping yang ketiga adalah teks, maka teks akan dibersihkan. Kita buat lagi satu ini untuk nanti kita pakai yang bukan input teks tetapi input value. Apapun yang nanti yang berfungsi dengan input value seperti apa? Ya numerik updown. Berarti di sini kita ganti namanya menjadi input value. Ini juga input value. Di sini bukan titik teks tapi titik value. Di sini pasti nilai awalnya 0. Ngerti maksudnya ya? Jadi yang ini nanti kita pakai untuk membersihin yang berhubungan dengan komponen-komponen teks. Ini akan kita pakai untuk membersihin yang berhubungan dengan komponen-komponen value. Gitu. Jadi kita sudah punya coding kita jadi lebih simple. Jadi tinggal satu baris. Jadi tinggal di sini txt nama titik fokus. Selesai urusan. Oke? Nah, itu kalau orang pro memang begitu. Ketawa. Simpan data sekarang. Simpan data kita ngecek ada 3 inputan, yaitu jika txt txt nama titik teks sama dengan kosong, or txt alamat titik teks sama dengan kosong, or kayaknya tidak perlu. Mau diwajibkan semua juga boleh. Berarti nanti kalau memang masih lupa alamat sama nomor itu bisa diganti dengan strip. Ya, nomor maka apa yang ditampilkan?
kita ambilkan dari, biar nggak capek-capek saya ngetik, kita selesaikan sampai simpan aja. Nah, nih nama, alamat, dan kalau di sini no telepon, di sini jangan pakai no telepon juga ya. Kita pakai yang lengkap. Nah, kemudian baru kita buatkan validasi seperti kemarin. Jika apa kemarin? Nah, kalau kemarin kan jika TXT kan? Ya kan, jika TXT ID kita pakai kan kemarin. Nah, sekarang kita nggak bisa pakai itu karena kita nggak punya komponen TXT ID. Apa yang kita pakai? Variabel. Karena kita sudah buat variabel di atas, berarti di sini kita tinggal tambahkan jika ID gitu, sama dengan kosong, ya enggak? Berarti itu baru. Berarti di sini input baru, input data baru dalam kurung insert. Else, berarti di sini ubah data lama dalam kurung update. Nah, gitu. Nah, ini perbedaannya di situ. Barulah kita mulai ngebuat perintah-perintahnya. Oke, ini kalian pasti tahu lanjutannya sama seperti yang kemarin, tapi nggak apa-apa, ini kita akhir aja video sampai sini. Saya lanjutkan di sesi kedua. Nanti kalian tinggal minta kopiannya dari dia. Tapi paling tidak ada beberapa ilmu baru yang kita dapatkan di sini ya.